Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam tangan. Izinkanlah aku kenal segenap perjalanan. Halo, Assalamualaikum. Salwa, di mana? Sibuk nggak sekarang? Ya ini aku mau ngobrol sesuatu sebenarnya. Ngobrolin tentang ini masalahku. Mau bisa nggak? Ya, nggak bisa. Terus gimana dong? Kamu punya teman konselor juga? Oh, yaudah nggak apa-apa. Siapa namanya? Konselor Adnan. Oh, oke. Gitu. Nanti kirim aja alamatnya dia di mana. Nanti aku datangi dia. Oke. Assalamualaikum. Loh. Bro, Assalamualaikum. Iya, Sal. Lagi ini sih, apa? Deket kafe gitu. Oh, ada klien. Kamu nggak bisa? Aku bisa sih sebenarnya, tapi rada sorean ya. Ya, agak rada sorean gitu. Ya, nanti bisa aja apa? Nomor WA kliennya sama aku aja, nanti ya aku hubungin. Oke, Sal. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Mbak, tolong minuman saya sesuai dengan pesanan saya ya. Terima kasih. Mas, tadi saya pesan avocado latte. Makasih ya, Mbak. Apa kabar, Mas Barga? Alhamdulillah baik Mas Adnan. Alhamdulillah ya. Gimana nih hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat lancar Mas Adnan. Meskipun ada sedikit kendala sih. Ada sedikit kendala ya. Iya. Nah, saya lihat Mas Barka ini sekarang kerja di Lawang ya? Iya benar sekali Mas Adnan. Oh, berarti kuliah sambil kerja gitu ya? Iya kuliah kerja emang agak sibuk. Agak sibuk ya. Iya. Padat hari-harinya Mas Adnan. Iya. Saya dengar juga Mas Barka kemarin ada pertandingan voli ya kalau saya lihat itu. Iya benar Mas Adnan. Oh, iya. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Iya jadi begini Mas Adnan. Saya ada dapat rekomendasi dari temen. Ya. Itu untuk datang ke konselor itu dari teman saya bernama Mas Adnan itu nanti. Iya. Nah, saya sini untuk mendatangi Mas Adnan karena ada problem sebenarnya Mas Adnan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mungkin saya datang ke Mas Adnan siapa tahu bisa menemukan problem solvingnya dari masalah yang saya alami gitu Mas Adnan. Oke. Teman saya siapa ya namanya? Namanya Salwa. Oh, Salwa. Iya. Oh iya, kebetulan kemarin baru aja gitu ada rapat komite dengan Salwa gitu kan. Mengenai organisasi kami itu. Jadi Mas Barka sini datang dengan ada problematika ya? Iya. Kalau boleh tahu tentang apa ya, Mas? Jadi begini Mas Adnan. Saya sebutkan rentetan awalnya dulu biar nanti jelas di akhirnya. Betul. Jadi ketika saya ini kan habis tanding voli Iya. yang mana membawa nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu di salah satu kampus namanya di Universitas Majung pada saat itu, yang kemudian alhamdulillah sih UIN Malang bisa memperoleh juara pada saat itu. Juara. Iya. Alhamdulillah. Namun di balik kesenangan juara itu ada problem individu yang saya alami ketika bermain di bola voli itu Mas Adnan, di tim UIN Malang ini. Ya. Yang mana yang pertama tuh
saya kurang apa namanya, kurang chemistry antara satu dengan pemain yang lainnya. Iya. Saya tuh masih kurang Mas Adnan. Masih kurang ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama, saya itu yang notabene bukan anak asli prestasi, Iya. atlet yang berbeda dengan teman saya yang emang dari kecil dibimbing untuk jadi atlet voli sampai besar hingga masuk WIN pun jalur prestasi voli gitu Mas Adnan. Sedangkan saya bukan gitu loh. Yang notabene hanya seperti kayak Mas Adnan ini sama kayak orang-orang lain yang hanya mahasiswa biasa kemudian masuk kampus lewat jalur yang seperti biasanya seperti SPAN, SBM, SNM seperti itu. Oke. Nah, untuk itu ketika saya bermain itu ada kayak gap antara yang prestasi dengan yang non prestasi gitu Mas Adnan. Oh iya. Namun pada saat itu dari pihak pelatih pun kurang melihat dari sisi itu Mas Adnan. Jadi kayak semua dianggap rata semua gitu Mas Adnan. Oh iya. Padahal kan dari skill individunya masing-masing kan berbeda. Iya. Setuju. Nah ini kan akhirnya ketika bermain pun kita nggak bisa lepas membawa beban dan akhirnya ya kita kurang maksimal. Mungkin dari anak prestasi sendiri sudah jam terbangnya tinggi Mas Adnan ya. Iya. Yang setiap hari udah latihan, udah turnamen di mana-mana, sedangkan yang hanya sekedar ikut UKM ataupun kemudian ikut lomba kan berbeda jenjangnya gitu Mas Adnan. Nah ini ketika kenapa saya ada problem gitu pada saat bermain kan yang dimainkan bukan hanya dari segi skill fisik tapi dari mental juga. Mental dimainkan. Iya, mental kemudian juga fisiknya juga dimainkan dan itu berbeda dengan anak prestasi yang mana mentalnya sudah kebentuk, sudah tertata, sudah istilahnya sudah terbentuk dari kecil ya. Iya. Nah ini ketika pada saat itu ini dalam problem bermainnya Mas Adnan. Iya. Pada saat itu kita bermain yang mana di sini saya jadi starter five atau intinya kayak Formasi utama. iya gitu. formasi utamanya. Ya kan dalam bola voli kan ada 6 orang yang jadi starter utamanya Mas Adnan. Iya. Nah 5 orang ini semuanya dari anak prestasi semua. Sedangkan yang saya ini satu ini bukan gitu Mas Adnan. Iya. Nah ketika saya melakukan kesalahan, ketika saya melakukan suatu fault, nah ini saya menganggap diri saya kok saya jadi biang masalah di dalam tim ini gitu Mas Adnan. Iya. Mas Barka merasa menjadi sumber kekalahan dari tim. Iya benar sekali Mas Adnan. Seperti itu. Yang saya juga dialami di tim ini kayak saya ini selalu kayak jadi permasalahan utama gitu Mas Adnan. Ini dalam segi pandangan saya Mas Adnan ya. Jadi ketika saya tidak bermain pun anak-anak dari 5 orang ini bisa bermain enjoy, bisa bermain enak ketika tidak ada saya. Ketika pas ada saya ikut bermain, situasi timnya berubah Mas Adnan gitu Mas Adnan. Nah ini saya juga dari pribadi saya kan kayak orangnya pemikir gitu Mas Adnan. Iya. Ya kan saya sampai ke bawah dari kehidupan sehari-hari ya Mas Adnan. Apa ya yang saya kurang dari tim ini ya? Saya kan mikir kurangnya saya ini apa, kemudian problem saya ini apa, sampai saya kehidupan sehari-hari pun ke bawah gitu Mas Adnan. Iya. Jadi akhirnya ketika saya melakukan kegiatan sehari-hari pun ikut keganggu gitu Mas Adnan. Oke. Yang mana jadi kerjanya juga saya jadi kayak kurang fokus, akhirnya banyak dimarahin oleh bos. Iya. Ataupun kayak terbengkalai gitu Mas Adnan tugas-tugasnya di kerjaan itu Mas Adnan. Nah, ini mungkin bagaimana ya Mas Adnan ya untuk problem yang seperti ini. Oke. Jadi seorang atlet juga bekerja yang mana dibagi 2 aktivitasnya. Iya. Iya Mas Adnan. Baik. Ini dapat saya tangkap di sini ya bahwa saya sangat terkesan gitu dengan apa yang dimiliki Mas Barka di sini ya. Kayak dengan seorang jadi mahasiswa di kampusnya gitu kan. Mas Barka sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6. Berarti
bentar lagi akan menyelesaikan skripsi gitu kan, Iya, menghadapi iya, skripsi. iya. Terus juga Mas Barka dituntut untuk bekerja gitu kan, apalagi tempatnya juga jauh dan menyeimbangkan juga dengan jadwal voli gitu kan. Apalagi voli UIN berprestasi ya Mas Iya, ya. iya. Oke, saya sebenarnya sangat kagum gitu dengan aktivitas Mas Barka sehari-hari gitu kan. Namun yang di sini saya tangkap bahwasanya adanya pemikiran yang insecure gitu ya Mas ya, yang dirasakan Mas itu ketika timnya mengalami kekalahan. Kita tahu ya dalam setiap pertandingan itu pasti ada menang dan kalah gitu, dan harusnya dengan yang tim dengan voli dengan 6 orang itu saling menguatkan satu sama lain gitu, saling menguatkan satu sama lain kalau kita berbicara masalah voli ya. Nah apalagi kekalahan bukan hanya disebabkan oleh Mas Barka sendiri gitu. Nah bisa jadi kekalahan itu disebabkan mental kita juga yang belum terlatih sepenuhnya. Tapi saya yakin dengan banyaknya latihan ya, dengan banyaknya chemistry juga, insya Allah tim voli Mas Barka itu tetap akan berjaya. Apalagi tim voli UIN gitu kan. Dan juga saya ingin bertanya nih ke Mas Barka, Mas Barka ini sebenarnya memprioritaskan kuliah, voli atau pekerjaan? Untuk yang saat ini dikatakan untuk memprioritaskan itu masih kuliahnya Mas Adnan. Kuliah ya, Iya. ya. Untuk dari voli pun saya memikirkan ini hanya sebagai batu loncatan saja Mas Adnan. Batu loncatan. Iya. Oke. Untuk kerja pun juga hanya sampingan untuk mendapatkan uang buat Uang tambahan gitu kuliah, ya. seperti itu Mas Adnan. Betul. Saya Mas Barka bukan asli Malang ya? Iya, Kelihatannya bukan bukan asli Malang soalnya. Iya, Mas Adnan. Iya. Kayak asli dari luar gitu. Jadi perlu merantau kita, anak Iya, merantau benar. gitu ya. Jadi Mas Barka ada minta restu nggak gitu sama orang tua tentang misalkan mau bekerja hari ini, mau kuliah atau mau tanding hari ini, ada nggak gitu kayak minta? Untuk minta restu sih saya setiap hari udah minta restu kepada orang tua Mas Adnan. Kemudian untuk setiap bertanding pun saya juga tidak lupa untuk meminta doa restu agar diberi kemenangan seperti Mas Adnan. Iya. Namun yang saya alami kayak kenapa sih saya kok menjadi yang terbelakang gitu dari tim ini gitu loh. Padahal kan yang saya juga porsi latihan sama. Iya. Kemudian saya juga merasa saya kayak dari segi latihan pun ketika anak-anak istirahat, rest, saya masih tetap latihan. Iya. Nah, itu kok kenapa dari saya pun kok masih seperti ini gitu loh. Iya. Kok nggak ada kemajuan, ini ada apa gitu loh. Betul. Yang bisa saya tangkap di sini bahwasanya Mas Barka ini kan mau voli ya, mau voli, sukses di voli dengan adanya kerja keras gitu kan. Nah kita bisa bedakan nih Mas antara kerja keras dan juga bakat gitu. Nah bakat dari seseorang itu mungkin pemberian murni dari Tuhan. Tapi ketika kita mau bekerja keras itu insya Allah kita akan diberi Tuhan sebuah anugerah juga gitu. Jadi antara bakat sama kerja keras kita itu harus berkesinambungan. Namun Mas Barka yang pemikirannya masih merasa di bawah gitu, masih merasa menjadi beban dalam tim, itu sebenarnya patut dihilangkan saja dalam nanti kalau mau tanding lagi gitu ya. Soalnya itu akan bisa merusak chemistry dari pembentukan tim gitu. Nah, jadi menurut saya Mas Barka bisa mempertimbangkan lagi bahwa kita sadar nih dalam satu tim ini kita tetap bekerja sama meskipun kita porsi latihannya memang berbeda ya, kita jangan iri lah dengan orang-orang yang memiliki bakat seperti itu. Nah kita bisa dengan kerja keras kita tunjukkan bahwa kita itu bisa gitu, dan juga restu dari orang tua itu sangat penting karena doa mereka itu bisa mengalahkan doa para wali gitu kan. Jadi perlunya restu dari orang tua itu ketika kita bertanding. Ngomong-ngomong nih Mas Barka nih, volinya kan kemarin udah juara ya, terus bagaimana rasanya gitu? Ketika saya membawa juara UIN Malang ini, saya kan baru pertama kemarin membawa nama UIN Malang juara di kancah Jawa Timur Mas Adnan. Dan akhirnya meskipun bukan juara 1 Mas Adnan, tapi bisa membawa juara 2, akhirnya saya rasanya suatu kebanggaan tersendiri. Suatu kebanggaan ya, betul. Akhirnya kerja keras yang saya lakukan bersama teman-teman meskipun banyak salahnya itu terbayarkan Mas Adnan. Oke. Ya berarti di sini volinya masih ada yang ingin ditargetkan gitu ya, Masih, kedepannya masih ada. Oke. Jadi di sini kita
perlunya menyeimbangkan tadi ya antara jadwal kuliah, jadwal voli dan juga jadwal kerja kita. Kita memprioritaskan, misalkan Mas Barka nih prioritaskan kuliah, berarti kuliah menjadi nomor satu di atas segalanya. Sekarang nanti ada yang bentrok dengan jadwal voli, kita bisa milih nih memprioritaskan yang mana, mau itu voli dulu atau kuliah. Tapi kalau Mas Barka memang mau kuliah, mau selesai cepat, udah berkuliah. Tapi kalau mau santai-santai dulu, mau bermain voli dengan ya mau capai target yang lain gitu kan, bisa ya diprioritaskan volinya. Siapa tahu kan dari voli nanti dapat beasiswa gitu, bisa siapa jadi masuk timnas gitu kan. Nah itu mungkin Mas Barka bisa juga ngundang orang tuanya sekali-kali gitu kan ke pertandingan nanti, misalkan ada pertandingan nasional gitu kan. Nah, itu apa liga mahasiswa ya? Liga mahasiswa. Nah, liga mahasiswa. Nah, itu. Jadi gimana Mas Barka? Seterusnya nih, apa yang akan dilakukan, apakah udah tergambar gitu? Ya, dari penjelasannya Mas Adnan, mungkin untuk kedepannya ini saya juga udah jadi apa yang saya lakukan ini jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin. Iya. Ya. Kita nggak boleh terlalu memandang diri kita rendah di atas orang lain. Bahwa kita harus tetap kerja keras. Betul. Dan akhirnya ketika kita bisa menyaingi anak-anak yang punya bakat ini merupakan sebuah reward tersendiri gitu bagi kita gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mas ini? Ya, mungkin ini Mas Adnan. Ada lagi. Ya. Ketika antara membagi waktu voli dengan waktu kuliah ini kan sangat susah banget. Mana lagi di semester 6 ini tugas semakin rumit ya. Semakin banyak, semakin rumit, dan pertandingan event bergengsi pun juga banyak, semakin padat ya. Semakin padat. Dimana kan habis pandemi, habis kemarin beberapa tahun yang lalu, dan sekarang ajang bergengsi pun juga dimulai lagi. Betul. Nah ini cara membaginya gimana maksudnya antara waktu kuliah, waktu untuk tugas, kemudian dengan waktu untuk fokus latihan. Ini kan untuk menghadapi waktu latihan ini ada TC maksudnya, training ya, yang mana mungkin kayak 1 bulan sebelumnya itu harus intens latihan bersama. Apalagi kan ini tim, kalau hanya individu mah bisa sendiri kita kan. Kalau tim kan jika 2 orang nggak hadir kan kayak chemistry-nya antar satu sama lain kurang gitu kan. Yang mana lagi yang kuliah ini juga dikejar deadline. Betul. Mungkin dari segi mahasiswa kayak ini kayak akhirnya kayak stres itu Mas Adnan. Ya kan akhirnya yang mana akhirnya stres, yang satu terbengkalai, yang satu malah terbengkalai juga, akhirnya tidak menemukan jalan tengahnya gitu Mas Adnan. Oke, yang saya tangkap di sini Mas Barka masih kebingungan bagaimana memanajemen waktu antara kuliah dan juga jadwal padat dari turnamen. Kalau kita ambil ya itu berbagai contoh gitu kan, sebagai mahasiswa yang padat juga lah gitu kegiatannya. Ya kita menentukan bagaimana prioritas kita sih, prioritas dalam mindset dalam kita tanamkan. Saya yakin dengan manajemen time yang baik gitu. Jadi ketika kita benar-benar untuk memikirkan kuliah, maka kita fokus kepada kuliah saja. Tapi ketika kita untuk turnamen saja untuk dipikirkan gitu. Jadi saya ingin menyarankan sih kepada Mas Barka, mungkin ketika ada waktu senggang itu, entah itu waktu kuliah yang senggang atau waktu latihan yang senggang, itu bisa dimanfaatkan untuk saling bertukar gitu. Jadi ketika misalkan ada masa senggang kuliah, bisa disempatkan dengan latihan fisik ringan seperti itu. Nah, dengan yang mana juga kalau ada misalkan nih kita lagi latihan juga terus ada mepet deadline, kita bisa dengan mencuri-curi waktu lah gitu. Curi-curi waktu kita misalkan lagi istirahat atau free time berapa menit gitu kan, pasti ada isoma kan dalam itu. Nah, kita bisa melanjutkan nih kuliah kita, studi kita gitu. Karena sebagai mahasiswa tentunya kita belajar ya gitu kan. Jadi menurut saya Mas Barka perlu memanajemen waktu dengan baik, terus menentukan jadwal apa kuliah sampai jam berapa, sampai hari apa, sampai tanggal berapa, sampai jam berapa gitu. Pastinya kan dari UIN juga pasti mengatur gitu kan. Mengatur ini loh potensi dari mahasiswa kita yang berbakat dalam bidang ini, dan dia nanti akan dibantu dalam bidang akademiknya gitu. Jadi perlu ada kesepakatan juga dengan UIN seperti itu ya. Itu Mas Barka. Jadi di sini yang saya tangkap akhirnya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin maksudnya. Betul. Ketika ada
senggang untuk waktu kuliah, Ya. kita bisa latihan fisik-fisik ringan. Iya. Oke. Mungkin ketika latihan pun nggak intens latihan terus Iya, kan. nggak izin latihan. Pasti ada waktu istirahatnya kan. Jadi ini di sana saya bisa curi-curi waktu untuk mengerjakan tugas, Betul. belajar gitu misalnya. Iya. Ya, emang ketika saya ini kan untuk pemain volley kan hanya sebagai batu loncatan saja misalnya. Iya. Hanya sebagai hobi penunjang untuk karir saja maksudnya, bukan Iya. untuk fokus. Untuk mengembangkan skill Iya, lah ya. iya. Ya, sebagai mahasiswa perlu pengembangan skill gitu. Ya, mungkin ini ya yang saya cari di masa depan. Iya. Problem solving seperti ini yang saya cari. Saya aslinya mau cerita ke teman itu masih belum menemukan, hanya sekedar kamu tuh harus gini loh. Iya. Nah, tapi nggak menemukan problemnya itu seperti ini. Iya. Belum menemukan inti masalahnya Iya. gitu ya. Ketika saya mendatangi Mas Adnan, oh seperti ini problemnya. Oke. Gitu. Ya itu tuh mungkinnya pentingnya peran konselor sebaya gitu. Jadi kan kita ke dalam konselor sebaya ini kita saling ngobrol lah ibaratnya gitu. Tapi kita saling mengerti juga perasaan satu sama lain. Nantinya pada studi konselor ya kita itu membantu lah untuk membantu teman-teman kita apalagi dalam konselor sebaya yang mana itu tentang masalah studi ataupun karir juga. Tapi kalau masalah keluarga bukan ranah kami, soalnya itu lebih ke dosen expert gitu kan. Jadi mungkin dengan berbagai yang saran yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pertimbangan lagi Mas di kedepannya gitu. Ini selanjutnya gimana Mas ini? Ya. Mungkin cukup Mas Adnan. Oh iya cukup ya. Iya. Ini kebetulan bisa diminum Mas. Mari Mas. Ya. Jadi habis ini pulang langsung apa gimana Mas? Iya, habis ini ada latihan lagi. Ada latihan lagi, Iya. Masya Allah. Sore ini Mas Adnan. Mas sore ini ya. Iya. Oke. Mungkin ya itu saja ya mungkin pada sore ini saya tidak membatasi Mas Barka mau kapan saja datang ke sini silahkan. Selagi kita bisa ada waktu untuk ngobrol bersama silahkan. Saya tidak apa-apa, tidak menghiraukan apapun gitu. Selagi kita masih ada waktu gitu. Jadi ya. Ya, mungkin ketika saya ada suatu problem lagi mungkin bisa mendatangi Mas Adnan Boleh, lagi. boleh sekali. Sama bantuan dengan Mbak Salwa juga nggak apa-apa gitu. Kita saling sharing gitu lah. Oke, terima kasih. Oke, terima banyak ya. Jauh-jauh loh ke Malang. Iya. Oke, Mari Mas Adnan. oke. Satman. Oh ya, selamat datang Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Biarin aja nggak apa-apa. Biarin aja. Iya. Oke. Selamat pagi Mas Barka. Selamat pagi Aduh, gimana nih? Selamat datang di kantor baru saya. Ini baru pindahan kemarin Mas minggu lalu gitu. Iya sih, kantor kemarin kan udah ya rusak lah gitu. Agak mau direnovasi juga jadi sementara kita pindahan di sini. Ya, soalnya agak sedikit privasi. Oh iya, iya, soalnya ini khusus gitu. Jadi Mas Barka ada ngabarin ya saya mau cerita lagi nih. Iya. Gimana kemarin yang itu masalahnya masih ada apa gitu? Mungkin sudah ada suatu kemajuan Mas Adnan. Ada kemajuan, ya, alhamdulillah. Ya. Namun ada suatu problem lagi Mas Adnan. Oh, ada problem lagi? Iya. Ya gak apa-apa, saya terbuka aja gitu sebenarnya semua klien. Yang penting kita sama-sama enak di sini kan, waktu kita juga nyaman gitu untuk ngomong bareng gitu. Jadi ini gimana Mas Barka? Jadi ini Mas, saya kan sebelum itu kan sudah cerita ke Mas Adnan terkait masalah saya yang suka susah membagi waktu, kadang bentrok antara kuliah dan waktu latihan. Nah ini kan saya kan semester 6 Mas Adnan ya. Iya, betul. Itu ada program saya semacam PKL atau KKN itu maksudnya. Iya. Nah kan yang mana itu sedikit merubah waktu saya Mas Adnan, yang mana sudah ada kuliah, ada kerja, ada latihan, kemudian ada KKN atau PKL gitu. Iya. Jadi ini kayak masalah saya itu jalan buntu lagi Mas Adnan. Oh ya, buntu lagi. Iya. Yang mana sama Mas Adnan sudah diarahkan seperti ini, kemudian ini timbul masalah baru di ada PKL dan KKN yang mana saya nggak bisa tinggal gitu Mas Adnan. Betul.
yang satu yang sama-sama kewajiban dari kuliah gitu Mas Adnan. Namun di sisi lain juga pada saat itu saya juga ada lomba Mas Adnan, waktu yang sama. Kemudian ini kan sudah proses seminggu PKL ini Mas Adnan. Oh, udah mau PKL ya? Iya. Oh iya. Mana nanti udah mau jalan Mas Adnan, udah semingguan. Udah mau jalan ya? Iya, jalan. Nah, ini nanti juga ada masalah juga Mas Adnan di lingkup internal Mas Adnan. Internal apa nih? Ini kan saya juga ditunjuk sebagai ketua PKL atau KKN itu Mas Adnan. Nah, sana terdapat kayak kita orang misalkan sama-sama punya ciri khas masing-masing setiap orang, jadi kurang menyatunya ide pemikiran satu sama lain misalkan, jadi kayak mau melakukan program apa nah itu antara satu dengan yang lain tuh bertabrakan gitu misalkan. Dan tidak ada yang kalah misalkan. Dan semua mengunggulkan egonya sendiri-sendiri gitu. Hanya karena program apa ini kan satu kelompok, satu visi, satu misi, kita lakukan program sama-sama dan nanti kan programnya juga lancar sama-sama gitu misalkan. Jadi ya Kompleks kan masalah ini. Di sisi lain saya juga ada masalah secara individual, ya. Sama orang juga ya, sama orang juga. Dan saya juga ketua di sana. Kalau saya nggak menyelesaikan, nggak membawa kelompok saya nanti juga takutnya makin karena sanksi dan nama juga saya kan juga membawa nama alma juga di sana. Betul. Gitu. Kalau boleh tahu Mas, PKL-nya di mana ya? Saya di Kabupaten Malang, di daerah Turen. Turen ya? Iya, Turen. Oh, Turen. Jadi kakaknya di sini udah gimana, maksudnya sudah terlaksana atau belum gitu atau gimana? Ini sudah jalan seminggu Mas. Sudah jalan seminggu ya? Iya. Oh, berarti sekarang maksudnya tinggal di Turen gitu? Iya. Jadi dari Lawang ke Turen. Dari Lawang, iya. Ya Allah. Dari Lawang ke Turen, terus permasalahan juga kebetulan untuk jadi ketua gitu. Terus ada dari DPL Mas ini dosen yang biasanya ada, Iya, dosen pendamping ya. Iya. Itu gimana ya Mas? Kalau ada pengarahan atau gimana atau beliau cuek gitu kan? Dari untuk awal-awal sih ada pengarahan Mas. Nah semakin lama kan semakin kayak ini bagianmu sendiri udah nanti kalau ada apa-apa baru telepon, kalau ada apa-apa telepon. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri dosen kan juga sibuk juga mengenai ada kesibukan sendiri. Ada kesibukan sendiri. Ketika saya juga mau konsultasi beliau sibuk nggak bisa. Nah, akhirnya saya sendiri yang memutuskan masalah ini mengenai dia agak sedikit kebingungan di masalah. Sedikit kayak jalan buntu. Makanya kayak mau cerita ke kakaknya sendiri Gak paham juga ya? Iya. Sama-sama menemukan jalan buntu juga. Namanya masalah saya agak sedikit ke satu sama lain gitu maksudnya. Dari Mas Barta sendiri dari sebelum KKN ya, kita kalau tarik masalah sebelum KKN itu ada kumpul gak gitu sama teman-teman atau gimana sebelumnya? Ya. Ini gimana? Iya. Awal tuh kita sudah merancang, bahkan sudah bikin tor. Iya, iya. Bagus. Sudah mau masukin ke pihak desanya, ke perangkat desanya. Nah, udah bikin pelaksanaan program 1 apa, program 2 apa, 3 apa. Nah, namun ketika di lapangan faktanya tidak seperti itu teman-teman. Kita sudah melaporkan ke pihak desanya, namun pihak desanya itu kayak, oh ini program nggak setuju, jangan nggak bisa di sini. Program ini oh bisa, terus yang ketiga oh nggak bisa. Akhirnya kita kayak muter lagi maksudnya, kayak merombak ulang gitu maksudnya. Iya. Yang mana nanti kan pas dasar itu ya semua juga bingung. Minggu pertama tuh kayak apa yang kita lakuin, masa nggak lakuin apa-apa itu kan. Di desa cuma tidur doang, makan ya. Ya. Sedangkan program masih belum berjalan. Sedangkan saya lihat di kelompok lain di karena satu desa ada 2 kelompok. Oh, satu desa ada 2 kelompok. Oh iya. Di kelompok lain tuh di seminggu pertama itu mereka udah jalan dengan programnya masing-masing. Sedangkan dari kelompok kita masih berdua gitu. Saya juga baru pertama ini kan dituduh jadi ketua. Betul. Iya. Membawa nama nomor juga. Sedikit berat maksudnya. Oke. Berarti sini dosennya ya kurang memperhatikan gitu ya. Dari Mas Barta sendiri mungkin
pas kegiatan KKN ini ada KKN ya? KKN ini ada gimana ya? Ada udah menyatukan gitu dari udah kenal lah gitu maksudnya sama anggotanya gitu. Mungkin kita sebelum KKN ini udah ketemu 3 kali masa 3 kali ya? 3 kali. Yang pertama kita sudah nggak langsung bahas program. Itu pertama kayak sama lain. Kemudian pemilihan ketua pun dilakukan secara voting Mas Adnan. Jadi dari semua anggota itu tahu, oh ini namanya ini, oh ini sebagai ketua namanya misalnya saya Barka, sekretarisnya siapa, dari siapa. Jadi untuk mengenal dan menyatu antar anggota sih, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Oke. Berarti kalau sudah mengenal harusnya Barka tahu ya karakter masing-masing gitu. Tapi ketika kegiatan kan udah seminggu ya, Barka merasa kesulitan, mereka itu ada nggak kayak merasa ada tanggung jawab dirinya dalam untuk melaksanakan kegiatan gitu? Yang sama maksudnya ini agak berat. Ya. Ada beberapa anak tuh yang tanggung jawabnya besar, dan ada yang sebagian tuh tidak masalah. Jadi juga gimana ya? Oh, orang-orangnya aja mau bekerja? Iya, hanya seberapa sih mas? Beberapa orang ya. Yang lainnya mah tinggal kayak ikut terus di kamar ngapain nggak gitu. Kita kan saya sebagai ketua kan mau negur susah ya. Apalagi kan saya masih belum kenal sepenuhnya gitu kan. Iya, baru seminggu dan pengarahannya pun juga mepet kayaknya. Iya benar. Berarti di sini Mas Barka kesulitan menjadi pemimpin, melaksanakan tugas juga gak sesuai ekspektasi di awal, dan realitanya ekspektasi dan realita berlainan gitu ya. Terus juga dari dosen agak kurang memperhatikan gitu gimana jalannya dari program KKN ini, apalagi ini kan program salah satu buat syarat kelulusan gitu kan KKN ini. Nah, jadi yang saya tangkap permasalahannya di situ ya. Untuk yang pertama, masalah kepemimpinan kita apa ya? Maksudnya pimpinan itu ngalir aja gitu. Jadi ketika kita sudah ditunjuk pemimpin, berarti kita sudah ada merasa tanggung jawab dalam diri kita. Dan diri kita ini bagaimana membawa nih tim kita ini menjadi semenangan lah jadinya kan. Sebenarnya kan juga ikut poli gitu, berarti tahu gimana. Pasti ada kapten kan? Ada. Nah, pasti ada kapten. Nah, di kapten itu yang bisa mengarahkan anggotanya, terus bila kalau ada anggotanya bermasalah langsung ditegur atau gimana itu biar nyatuin tim. Nah, apalagi pas KKN ini kan kita sedang melingkup satu alma-mater juga. Nah, harusnya dari kita itu bisa lah saling mengerti satu sama lain. Gimana caranya Mas Barka nih menyatukan satu sama lain ini? Yang tadi yang kerja gimana, yang tadi nggak kerja itu diapain gitu kan? Nah, jadinya mungkin Mas Barka bisa ya memberikan program-program kerja khusus nih bagi mereka-mereka itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Misalkan dari satu sukanya olahraga, ya udah kita olahraga bareng gitu sama teman-teman di kampung. Atau misalkan ada yang suka kumpul sama orang-orang kampung, kita adain program-program yang ada di orang yang bisa menyatuin di orang kampung ya. Terus itu juga kalau bisa pasti kan cewek-cewek banyak gitu kan. Nah, itu nanti ajakin aja nih kita diskusi sama kelompok sebelah juga bisa gitu. Nah, kita jalin aja, kita kan satu UIN gitu, satu alma-mater. Ya udah kita bikin program ke desa yang kita nih dari UIN, kita sama-sama dengan kelompok sebelah gitu. Ya nggak usah lah maksudnya itu kayak sama kelompok sebelah itu nggak akur lah ibaratnya gitu. Satu sama lain harus saling berkesinambungan gitu. Jadinya nantinya bisa juga nih bantu Mas Barka pimpinan, bilang aja juga sama anak-anak, kita butuh kerja sama tim, kita butuh kamu, aku butuh kamu lah, ibaratkan gitu kalau secara individual gitu kan. Aku butuh kamu dalam program ini. Nah, kamu aku anggap bisa menjalani program ini dengan baik. Terus mengenai dosen ya, saya juga tidak terlalu bisa menangkap ya kalau dosen ini karena mereka juga punya kesibukan masing-masing gitu. Terus ada tanggung jawab di KKN juga, jadi mempercayakan kepada Mas Barka. Berarti ini sudah ada kepercayaan nih dari dosen Mas Barka. Nah, tapi jangan jadikan tekanan gitu, jadikan ini keseruan aja sama kita. Dari dosen yang nggak bisa ya udah, tanpa dosen aja kita bisa, apalagi dengan dosen gitu kan. Lagi-lagi tanamkan mindset yang positif sih sebenarnya yang kita ini. Apalagi Mas Barka kan banyak kegiatan kesibukan itu sharing-sharing aja jadi sama anggota. Nah, kita ini saling bahu-membahu lah di sini. Mas Barka berapa durasinya pakainya? 1 bulan. 1 bulan ya, berarti ini udah ada 3 minggu lagi ya. Nah, 1 minggu ya biarlah sudah berlalu gitu kan, 1 minggu
buat tiduran gitu, malas-malasan. Udah kita push aja nih, kita tekan lagi di 3 minggu terakhir ini kita bikin program yang mana ini bisa membranding Win, yang mana ini bisa memperkenalkan Win lagi, apalagi ke Turen kan, desa gitu. Nah siapa tahu nanti banyak bibit-bibit dari Turen gitu kan yang mau masuk ke UIN juga sebagai itu. Dan juga kita dipandang nantinya UIN sebagai universitas yang yang berakhlak, yang bermoral gitu kan. Jadinya bisa nih dari kelompok-kelompok KKN yang lagi melaksanakan program di UIN di desa-desa gitu. Jadinya itu kita saling ya bersinergi lah satu sama lain gitu ya. Terus gimana ya Mas, ada lagi gak gitu? Iya, katakan kalau masalah lingkup kepemimpinan, jadi kita dari saya sendiri sebagai ketua kayak melakukan pendekatan emosional gitu sama mata kuat maksudnya. Ya. Jadi sesuai bakat minatnya masing-masing ya. Jadi kalau iya sih benar Mas Adnan bilang, kalau tidak sesuai apa yang mereka inginkan tuh kayak mereka tuh malas. Malas kan ya. Apa sih aku nggak bisa kan gitu. Iya. Terus untuk masalah itu dengan lingkup anggota kan ya? Iya. Kan dengan lingkup perangkat desa yang datang. Perangkat desa. Iya. Iya, perangkat desa. Ketika kita kan sudah buat tornya sana, 3 program kita sudah ajukan. Iya. Kemudian apa namanya sama ya kepala desanya juga, perangkat desa itu kayak kita dibingungkan gitu Mas Hanan. Dipersulit gitu. Iya, dipersulit. Kamu nggak bisa begini nih, kamu nggak bisa begini. Mereka tuh kayak malah nggak memberikan solusi sama membingungkan. Kita juga di sana juga DPL juga nggak ada bimbingan. Kita kayak kurang arah gitu Mas Hanan. Yang mana kan ini juga saya selaku ketua masih belum bisa membawa anggota saya, terus ini kelompok saya mau dibawa kemana juga belum bisa, mau kemana kan program belum jelas Mas Hanan. Betul. Ya, dari mungkin masalahnya gimana ya untuk menanggapi kasus dari Mas itu dari perangkat desa ini yang kurang kompeten dalam KKN ini Mas. Oke, sebelumnya ada komunikasi gak sebelum KKN dengan perangkat desa ini? Sebelumnya tuh sudah ada survei Mas Ano. Ada survei? Iya survei. Tapi itu sama hanya ketemu kepala desanya sama sekretarisnya. Iya. Tidak ketemu seluruh perangkat desanya gitu kan. Jadi kita cuma hanya tahu ini ketua, ini kepala desanya, ini sekretaris. Terus untuk sekedar mengizinkan ada KKN di sini, udah gitu aja. Komunikasi yang sekedar lewat batas itu aja semua. Belum ada yang kayak intens apalagi seminggu ini kan. Iya. Kalau menurut saya sih yang mengenai itu ya udah ya. Udah. Oke, kalau menurut saya kalau perangkat desa ini ya mereka kan juga sibuk gitu kan, apalagi kepala desa maksudnya hubungan dengan eksternal dengan kecamatan gitu kan. Kalau internal biasanya diurus dengan oleh sekretaris desa gitu. Nah, jadinya Mas Barta di sini mungkin sama teman-temannya bisa kenalan lagi gitu dengan perangkat desanya. Oh ini loh si ini, Mas ini, kami dari UIN. Gak mesti Mas Barta aja nanti jadinya kalau ada semuanya sudah kenal dengan perangkat desanya bisa nantinya ini minta tolong ke sini, minta tolong kayak gini jadinya di 3 minggu terakhir ini bisa saling menyatu gitu. Terus juga mungkin itu dalam saya duga Mas Barka ini sama teman-teman itu di jam kerja gitu kan. Iya. Pas jam kerja gitu. Nah saran saya sih mungkin langsung aja datang ke rumah beliau mungkin di luar jam kerja. Nah kan jam kerja ini biasanya beliau banyak nih yang mau dikerjain, yang mau banyak samperin kamu desa kan dari situ. Jadi ya mungkin tidak terlalu menyeraukan kegiatan ini kan, apalagi kan sebetulnya kan kita penting ya program ini untuk desa. Nah maka dari itu kita perlu juga gitu kerjasama dengan perangkat desa. Jadi mungkin nanti bisa aja nih ke kepala desanya langsung, sekretaris desa, silaturahmi lah ibaratnya gitu. Nah silaturahmi itu nanti bisa aja dari teman-teman keluarga juga sama Mas Warga nih arahin langsung bahwa ini program kita gini Pak, ini dari program kita, kami butuh bantuan apa gitu kan, ngomongnya yang bagus juga gitu. Tapi nggak langsung datang, Pak ini loh program kita gitu. Nah nggak gitu, maksudnya ada perlu basa-basi dulu juga gitu. Atau bila perlu bawa oleh-oleh dari Malang kayak atau mana gitu kan. Bisa dibincang lagi sama kelompoknya dengan hubungan dengan perangkat desa. Dan juga
Maka dari itu kita mahasiswa kan nggak bisa maksain juga program kita di sini. Kalau memang ditolak kan dari perangkat desanya, betul perlu juga nih ada dukungan dari perangkat desa mungkin melaksanakan ini, apalagi kita ada dapat biaya kan dari UIN? Tidak ada karena apalagi tidak dapat biaya dari UIN yang mana biayanya full dari kita gitu kan. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana anggarannya, bagaimana prospek kedepannya, dan juga kegiatan ini bermanfaat gak bagi desa kedepannya gitu kan. Mungkin bisa dihubungi lagi kepala desanya gitu, tapi di waktu yang luang aja. Ya, saya nggak kepikiran apa yang sekarang katakan ya. Kita istilahnya kayak sowan gitu ya ke rumah. Iya, sowan aja, silaturahmi kita ngomong, jangan langsung ditemuin ke kantor desanya, itu bisa mengurangi mereka untuk merespon yang lain gitu kan. Jadi kan kita sama aja jadi tamu yang biasanya gitu, bukan tamu prioritas gitu kan. Jadi kita nanti itu bagi ke rumahnya kepala desa tuh seluruh kelompok atau hanya perwakilan saja, kayak ketua saja? Kalau menurut saya sih perlunya izin dulu ya. Pak, kita mau silaturahmi ke Bapak gitu. Atau saya aja atau bersama kelompok, tapi kalau menurut saya kelompok aja, soalnya kelompok nantinya lebih kenal juga dengan kepala desanya. Tapi misalkan beliau juga menolak nih karena misalkan ada faktor lain atau gimana nggak bisa nyambut semuanya gitu, ya udah sebar aja sama badan pengurus hariannya ada kan, organisasi. Nah, badan pengurus hariannya aja mungkin bisa juga per bidangnya dibawa gitu, bidang yang cocok dengan hubungan dengan masyarakat gitu kan, ada humas ya gitu. Nah, bisa aja nanti dibawa gitu. Terus perkembangannya gimana kalian sekarang? Maksudnya perkembangan adakah lagi yang perlu mau dibungungin dan mau dibikin nih ke depannya? Kita itu dari tiap anggota tuh punya kesibukan masing-masing misalnya. Apalagi kayak masih ada anggota UKM, mungkin ada UKM kan masih terus berjalan masalah. Oh iya. Terus udah KKN jalan, tugas jalan, terus kan kalau KKN kan masih itu kan hari libur. Namun di kepengurusan terakhir ini ada anak anggota UKM kan kayak mau melimpahkan ke juniornya itu masalah. Nah itu kan kayak pernah tuh pulang pergi. Bolak-balik iya. Karena saya sebagai ketua kayak dosen ini butuh kamu gitu loh. Kenapa kamu pulang terus pulang lagi? Ya bukannya kita melarang kamu ikut UKM ya. Iya. Kan di sini kan cuma 1 bulan loh, masa kalian menyanyiakan kesempatan ini ya. Terus dari segi kelompok kan kalau kalian pulang nanti ada yang iri kan. Iya, dia pulang terus dia pulang terus gitu. Terus saya kan kalau nggak mengizinkan juga nggak enak, terus mengizinkan terus tapi di sisi lain anggota lain ikut, itu kok pulang terus, aku mau pulang, kamu nggak boleh ini. Nah itu kan nanti kayak ada diskriminasi di mana, tapi mau gimana lagi gitu kan. Dan ketika yang dan itu nggak hanya 1 orang aja maksudnya, cuma ada berapa 3 orang atau 4 orang, sedangkan di kelompok KKN itu total hanya 16 orang maksudnya. Jadi sangat sedikit sekali ketika 4 orang ini pulang pergi. Ini jadi kebingungan mau menyusun program ini gimana. Nah ini sama ketua ini harus ngapain gitu masalahnya? Bingung dan bertindak ya. Mungkin mereka udah bolak-balik dari seminggu terakhir ini atau gimana? Dari seminggu terakhir ini. Ya mungkin Mas bisa aja nanti kita kumpul gitu, kita rapat bareng-bareng, rapat minggu mungkin ada evaluasi gitu kan. Ya langsung aja Mas Barka ini anuin orangnya gitu dalam satu forum, beliin orangnya harus hadir semua gitu. Nah, mereka ini bisa aja ngasih keterangan dulu kepada teman-teman atau minta maaf atau gimana gitu atas yang mereka perbuat seminggu terakhir karena ada kesibukan UKM. Nah dari Mas Barka bisa juga memberikan pencerahan kepada mereka nanti aja. Rek, kita di sini loh, kita manfaatin benar-benar gitu. UKM banyak orangnya, kalau di sini kita sangat terbatas gitu kan. Meskipun kamu orang penting di UKM, tapi kewajibanmu sekarang di sini gitu. Kewajibanmu sekarang di sini, tanggung jawabmu sekarang di sini, dan aku juga butuh kamu untuk program ini gitu. Jadinya perlu adanya juga nasihat dari orang tua. Nah kalau tidak bisa dinasihatin, nanti mungkin bisa aja dilaporin ke dosen yang terkait, biar dosen yang menegur gitu kan,
atas perilakunya pada sekarang ini gitu. Nah jadinya mungkin perlu merangkul lagi nih Mas Bata, apakah bisa juga dia ada hal lain misalkan selain di UKM, misalkan dia nggak betah gitu di UKM-nya, di sininya di KKN-nya, misalkan dia nggak betah, jadi perlu dari Mas Bata merangkul lagi mereka bagaimana situasi dalam internal bagus dan eksternal juga bagus gitu. Nah, jadi menurut saya perbaikin aja di internal bagaimana Mas Barka menjalaninya, terus juga di eksternal dengan perangkat desa tadi kan, dan juga masyarakat di sana bagaimana cara menerima anggota kalian. Jadi bilang aja kita sini sebulan aja, kita perlu bantuan orang-orang desa dalam segi eksternal kan, karena kita juga perlu bantuan dari kalian semua untuk mensukseskan program ini. Dan kita sini pusing-pusing sama-sama pusing bareng-bareng, kita ngomong healing bareng-bareng gitu kan, karena kita mau senang-senang sama-sama bareng juga gitu. Yang akhirnya nanti ya untuk nilai nanti dulu lah, pokoknya kita di sini chemistry dulu kita bentuk gitu, dan semoga apa yang kita lakukan di sini bermanfaat bagi orang lain dan juga masa depan kita. Ini memang saya belum melakukan apa yang kata-kata ada di evaluasi. Jadi penting sekali evaluasi. Penting evaluasi, kita melihat bagaimana kinerja anggota kita ini. Penting banget evaluasi. Kalau bisa malah setiap hari ada evaluasi. Ya. Kalau dia evaluasi apakah setiap kegiatan mungkin ada setiap hari, bisa juga evaluasi, pokoknya harus ada evaluasi biar tahu kita salah-salahnya di mana. Biar tahu progresnya sama. Iya. Ini bisa sesi masalah. Oh iya tadi ya. Jadi kalau ada masalah lagi kita ngomong aja, gitu, santai aja di sini. Pokoknya halaman saya di sini gitu, sekarang kantor baru lumayan alhamdulillah, kantor lama mau direnovasi supaya lebih lulus lagi. Banyak lainnya maksudnya. Ini saya harus balik lagi. Iya. Waduh. Ya. Ini juga mumpung hari Sabtu kan, perangkat desa libur. Oh iya. Ya, pulang sebentar, dia sudah izin ke kelompok, mau ada sesuatu bilang. Iya. Nanti masa kanselar kesini. Oke. Iya. Soalnya kayak buat beban gitu loh maksudnya. Kayak berat banget pikirannya. Iya. Benar sih kata Mas Adit, kayak jangan dibikin beban gitu. Betul. Kalau beban kayak mau ngelakuin apa aja nanti takut salah. Ya semoga aja Mas Baka semakin baik lah. Iya. Lagi ini pelajaran pertama kan sebagai pemimpin. Mungkin makasih Mas Adit. Oh iya. Sehat-sehat ya Mas. Terima kasih banget. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejenak, 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 sejenak. Izinkanlah aku kenal sejenak perjalanan. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan,